الله مخلصا له الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana illa tariqal mustaqim. Tariqal anbiya'i wal mursalin. Tariqas syuhada'i wal mujahidin. Tariqal ulama'i wal 'amilin. Tariqas su'ada'i wal faizin. Tariqal budala'i wal qanitin. Tariqal asbiya'i wal dhakirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah atas nikmat sehat, nikmat panjang umur yang Allah titipkan kepada kita sampai pagi hari ini. Kita bisa menjalankan kaki menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah melalui kegiatan ibadah rutin sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian subuh. Mudah-mudahan aktivitas kita dari pagi, siang, malam hingga pagi kembali senantiasa dibimbing dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selamanya Allah Subhanahu wa taala selalu mencurah limpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai akhir zaman kelak. Hadirin rahimakumullah, semangat untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah pasca Ramadan ini tergambar dalam arti kata Syawal itu sendiri. Kata Syawal itu diambil dari kata syala yang memiliki arti irtafa'a, meningkatkan. Ya. Artinya meningkatkan grafik ibadah pasca Ramadan. Setelah 1 bulan lamanya kita diterpa untuk melakukan amaliyah Ramadan selama 1 bulan lamanya. Tentu untuk mempertahankan tren positif ibadah yang sudah kita lakukan ini, minimal kita harus melakukan 3M. M yang pertama adalah muhasabah. Bagaimana kita mengevaluasi kegiatan atau amaliyah Ramadan yang sudah kita lakukan. Nah, terkait dengan M yang pertama, mengevaluasi diri kita, minimal tujukan 3 pertanyaan ke dalam diri kita. Yang pertama, selama Ramadan, amal ibadah apa saja yang sudah kita lakukan. Yang kedua,
tunjukkan pertanyaan ke dalam diri kita. Setelah kita melakukan amalan-amalan Ramadan itu, sudah benarkah niatnya? Kemudian yang ketiga, evaluasi. Adakah pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan di bulan Ramadan? Evaluasi ini akan melahirkan kebaikan, akan melahirkan perbaikan untuk kita semua. Dan ingat kata Rasul, salah satu ciri orang yang cerdas adalah al-qayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengevaluasi diri, bukan mengevaluasi orang lain. Kenapa Rasul mengatakan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengevaluasi diri? Sebab mengevaluasi orang lain lebih mudah daripada mengevaluasi diri sendiri. Lebih gampang mengevaluasi orang lain daripada mengevaluasi diri sendiri. Oleh sebab itu maka kata Rasul, al-qayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengevaluasi diri, bukan mengevaluasi orang lain. Yang kedua, mujahadah. Bagaimana kita berjuang serta mempertahankan tren positif ibadah Ramadan yang sudah kita lakukan selama 1 bulan lamanya. Ya. Qiyamul Lail kita tetap melanjutkan di 11 bulan yang akan datang. Tilawah, ya. Kemudian i'tikaf dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sebab kalau kita tidak punya kemampuan, tidak punya keinginan untuk bersungguh-sungguh untuk mempertahankan amaliyah Ramadan yang sudah kita lakukan selama sebulan, kadang itulah orang yang disebut dengan hamba musiman. Apa yang dimaksud dengan hamba musiman? Dia taat dan rajin ibadah hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan berlalu kembali ke semula. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa annallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, akan aku bimbing, akan kami berikan petunjuk untuk mereka di jalan kami. Insya Allah, kalau kita bersungguh-sungguh untuk mempertahankan tren positif ibadah Ramadan yang kita lakukan, insya Allah amaliyah Ramadan yang kita lakukan selama 1 bulan bisa kita lanjutkan di 11 bulan yang akan datang. Kemudian yang ketiga, dengan cara muraqabah. Bagaimana kita dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, dengan cara merasa diawasi oleh Allah, sehingga ketika kita memiliki sifat muraqabah akan bisa meminimalisasi amalan-amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sudah menginjak hari yang ke-18 di bulan Syawal ini. Yuk kita sama-sama pertahankan dan tingkatkan amaliyah Ramadan yang sudah kita lakukan, kita lanjutkan di 11 bulan yang akan datang. Berjamaahnya, tilawahnya, ikut kajiannya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hadirin jamaah kajian subuh Masjid Mukhlisin Allahuddin. Di pagi hari ini kita melanjutkan materi Nashihul Ibad yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisata asyara. Adapun makalah yang ke-13
Anil Hasanil Basri radhiyallahu anhu, dari Syekh Hasan Basri radhiyallahu anhu. Siapa Hasan Basri ini? Wa huwa min akabirit tabi'in. Syekh Hasan Basri adalah pemuka dari pemukanya tabi'in. Di kesempatan subuh pagi hari ini ada 3 pesan di dalam makalah yang ke-13 ini. Pesan yang pertama, kata Syekh Hasan Basri, man la adabalahu, barang siapa yang tidak memiliki adab, tidak memiliki sopan santun, tidak memiliki akhlak, ma'allahi ta'ala wa ma'al khalqi, tidak punya tata krama, tidak punya adab, tidak punya akhlak terhadap Allah dan terhadap Rasul, la ilma lahu, maka dia disebut orang yang tidak berilmu. Artinya, dalam satu pepatah Arab mengatakan, al-adabu fauqal ilmi, adab lebih tinggi daripada ilmu. Orang yang tidak punya adab, orang yang tidak punya akhlak, itu sama dengan orang yang disebut dengan orang yang tidak berilmu. Dan ingat, ada pepatah mengatakan bahwa adab lebih tinggi daripada ilmu. Orang yang beradab tidak punya ilmu masih dihargai, masih dihormati. Tapi orang yang punya ilmu tidak punya adab, tidak akan dihargai dan dihormati oleh orang lain. Oleh sebab itu, tidak cukup kita punya ilmu, tapi bagaimana kita mengedepankan adab, akhlak. Kepada siapa? Kepada Allah dan kepada sesama manusia. Bahkan kalau di dalam buku pendidikan agama Islam, baik di tingkat dasar menengah maupun di tingkat perguruan tinggi, dibagi akhlak itu. Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada sesama, ada akhlak kepada lingkungan, ya, ada akhlak kepada orang tua dan lain sebagainya. Kembali, jadi pesan yang pertama, orang yang tidak beradab, kata Imam Hasan Basri, adalah orang yang tidak berilmu. Maka dahulukan adab daripada ilmu. Ketika orang berilmu tapi tidak beradab, tidak sedikit mereka yang melakukan kecurangan. Tidak sedikit mereka yang melakukan merugikan orang lain. Karena dia tidak memiliki adab, walaupun dia memiliki ilmu. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana cara beradab kepada Allah? Bagaimana cara beradab kepada sesama manusia? Saya coba cari beberapa referensi cara beradab kepada Allah, cara berakhlak kepada Allah, dan cara beradab atau berakhlak kepada sesama manusia. Kita bahas bagaimana cara beradab kepada Allah dulu. Yang pertama, dalam surat An-Nisa ayat 136. Adab kepada Allah yang pertama adalah beriman dan tidak kufur. Artinya orang yang tidak beriman, orang yang kufur, berarti dia tidak beradab dan tidak berakhlak kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulih wal kitab. Hendaklah kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul Allah,
beriman kepada kitab Allah. Alladzi nazzala ala rasulihi, Allah yang telah menurunkan kepada rasulnya, wal kitabi anjala min qabl, dan Alkitab Al-Quran yang Allah turunkan sebelumnya. Wa may yakfur billahi, barang siapa yang kufur kepada Allah, wa malaikatihi, dan kufur kepada malaikat Allah, wa kutubihi, dan kufur kepada kitab Allah, wa rusulihi, dan kufur terhadap Rasul Allah, wal yaumil akhiri, dan orang yang kufur terhadap hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia sungguh telah sesat dengan sesat yang sangat jauh. Maka kunci yang pertama, orang yang beradab dipastikan dia beriman dan tidak kufur kepada Allah. Yang kedua, adab kepada Allah dengan cara bersyukur dan tidak kufur nikmat. Apa itu syukur? Syarful abdi jami'a ma an'amallahu ilaihi li ajli. Syukur adalah orang yang senantiasa memanfaatkan nikmat Allah sesuai dengan kehendak pemberi nikmat. Lamun Allah masihan kepada kita rezeki dalam bentuk harta, maka gunakan harta itu untuk ibadah. Allah menitipkan nikmat sehat kepada kita, maka nikmat sehat itu gunakan untuk ibadah kepada Allah. Allah memberikan panjang umur kepada kita, maka gunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah. Saya sering sampaikan nikmat itu banyak. Ada nikmat fitriyah, ada nikmat diniyah, ada nikmat ukhrawiyah, ada nikmat maliyah, ada nikmat ruhiyah, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Dalam berbentuk harta, Allah berikan kesempatan kita hidup, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kita kebebasan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Kuncinya, gunakan seluruh nikmat itu untuk senantiasa berbakti dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita disebut orang yang pandai bersyukur. Hadirin rahimakumullah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 Allah menjelaskan, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku, berzikirlah kalian kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan janganlah engkau kufur terhadap nikmatku. Lamun orang hayang diingat ku Allah, orang kudu ingat ke Allah. Kita ingin diingat oleh Allah, tapi kita tidak pernah ingat kepada Allah. Sesuatu yang mustahil. Bagaimana cara mengingat Allah? Ikut kajian. Salat berjamaah. Itu bagian dari cara bagaimana kita mengingat Allah di samping kita berzikir kepada Allah. Insya Allah, kalau kita selalu ingat kepada Allah, melalui salat berjamaah, melalui zikir, melalui tilawah, melalui kegiatan ta'lim, maka Allah akan senantiasa mengingat kita. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Dan ingat, bersyukurlah kepadaku dan jangan pernah kau kufur terhadap nikmat. Kemudian yang keempat, kemudian yang ketiga, adab kepada Allah dengan cara tidak melupakan Allah. Redaksinya mungkin maknanya hampir sama dengan yang kedua, tapi ayatnya berbeda. Tidak melupakan Allah, seperti Allah jelaskan dalam surat Al-Hasyr ayat 9 yang sering dibacakan di dalam sholat oleh Ustadz Haji Nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum
ulaika humul fasikun. Sering diingatkan oleh Pak Ustadz Nasir ketika sholat berjamaah. Artinya kalau orang lupa kepada Allah, maka dia orang yang tidak beradab. Tidak punya akhlak. Kata Allah, "Wala takunu kalladzina nasyallaha." Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Apa contoh melupakan Allah? Salat henteu, zikir henteu, ngaji tara, ibadah teu daek. Diibaratkan orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang meninggalkan ta'lim, tilawah, zikir, itu adalah orang yang lupa Allah. Mereka melupakan Allah. Karena mereka melupakan Allah, cek Allah, fa'ansahum anfusahum. Ingat, Allah pun akan melupakan mereka terhadap dirinya. Allah akan melupakan mereka terhadap dirinya sendiri. Geus teu ingat ka diri sorangan ge. Sebab akibat mereka melupakan Allah. Tidak sedikit orang yang tidak tahu siapa dirinya. Dilupakan oleh Allah. Geus teu apal diri sorangan teh saha. Fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Itulah yang disebutkan dengan orang-orang yang fasik. Orang-orang yang melupakan Allah, dia akan dilupakan oleh Allah. Bahkan dilupakan terhadap dirinya sendiri. Dan itulah orang-orang yang disebut dengan fasik. Yuk, kita terus manfaatkan umur kita untuk ikut sholat berjamaah, tilawah, ikut ta'lim, zikir, dan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian adab kepada Allah yang keempat, selalu taat kepada Allah dan tidak maksiat kepadanya. Dan ini disebut dengan ciri orang yang bertakwa. Al-imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah, taat terhadap segala perintah Allah dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah. Itu adalah adab orang yang memiliki ilmu. Ilmu disertai dengan adab. Adab disertai dengan ilmu. Dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taati Allah, taati Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemerintah di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berbeda pendapat, maka farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul, kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika engkau beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi kalau ada perbedaan, terutama hal-hal yang dapat bersifat furu'iyah. Karena perbedaan di dalam hal-hal qat'iyah jarang terjadi. Perbedaan dalam hal-hal furu'iyah, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Dan tentu masing-masing ketika mereka melakukan sesuatu yang berbeda dengan kita, kita yakini bahwa mereka punya dalil dan sumber masing-masing. Tidak perlu dipermasalahkan. Dan tidak perlu menjadikan penghalang untuk membentuk ukhuwah Islamiyah di antara kita. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, adab kepada Allah adalah tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya? Kita lihat dalam surat Al-Hujurat ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wattaqullah innallaha sami'un alim.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillah. Janganlah kalian mendahului Allah. Wattaqullaha innallaha sami'un alim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Nah, terkait dengan makna tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya, Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan, jangan berkata, jangan memerintah, jangan berfatwa sebelum adanya fatwa, sebelum adanya perintah dari Allah dan Rasulnya. Jangan menyampaikan sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran, jangan berfatwa sesuatu yang memang tidak ada rujukannya dalam Al-Quran dan hadis. Artinya, ketika kita menyampaikan sesuatu, harus ada sumber rujukan, di antaranya adalah Al-Quran dan hadis. Orang-orang yang beradab kepada Allah adalah orang-orang yang menyampaikan fatwa, perintah, dan lain sebagainya. Ada rujukannya adalah Al-Quran, Allah, dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, adab kepada Allah, takut terhadap siksa Allah. Dalam surat Al-Maidah ayat 44 Allah menjelaskan, "Fala tahsawun nasa basyawni wa la tastaru bi ayati thamanan qalila." Orang yang beradab adalah orang yang takut kepada Allah. Kata Allah, "Fala tahsawun nasa." Dan janganlah takut kepada manusia, tapi cek Allah, wahsauni, dan takutlah kepadaku. Diulah dibalik. Aiku makhluk sieun ku Allah henteu. Cek Allah kudu sieun ku manusia, ulah sieun ku manusia tapi kudu sieun ku Allah. Al-Maidah ayat 44. Fala tahsawun nasa wahsauni, dan janganlah kalian takut oleh manusia, wahsauni, dan takutlah olehku, wala tastaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kalian menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang tidak ada nilainya di hadapan Allah. 7. Orang yang beradab adalah orang yang malu kepada Allah. Artinya kalau kita tidak punya malu kepada Allah, maka kita disebut orang yang tidak beradab. Dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan, "Istahyu minallahi haqqal haya." Hendaklah kalian merasa malu kepada Allah dengan malu yang sebenarnya. Bagaimana malu yang sebenarnya? Yang pertama, antahfadhar ra'sa. Yang pertama dengan cara menjaga kepala dan menjaga isi kepala. Maknanya harus menjaga pikiran kita. Menjaga kepala, menjaga pikiran kita. Gunakan pikiran kita, salah satunya adalah untuk bertafakur. Mentafakuri ayat-ayat Allah, kauniyah dan Qur'aniyah. Kemudian, takut, malu kepada Allah, antahfadhal batna. Kalau kita malu kepada Allah, maka hendaklah kita menjaga perut kita. Naon maksudnya? Perut kita tidak boleh kita masuki hal-hal yang haram. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap darah daging kita yang dibesarkan dengan makanan yang masuk ke dalam perut kita adalah dengan haram, dengan harta yang haram, fannaru aula bih. Maka neraka adalah sesuatu yang paling utama untuk balasannya. Antahfadhal batna, jaga perut kita sebagai bentuk rasa malu kita kepada Allah.
Kemudian walatadkuril mauta. Bentuk malu kepada Allah, ingat akan kematian. Salah satu bentuk malu kepada Allah, kita selalu ingat mati. Hartina lamun jalmi geus teu ingat kana maut, dia sudah tidak malu oleh Allah. Kita sering diingatkan oleh Allah ketika ada saudara kita yang wafat, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman jujiha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kita yakini setiap yang bernyawa akan mati, tidak terkecuali kita. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan Allah akan mencukupkan pahala kita pada hari kiamat nanti. Dan orang yang bahagia adalah orang yang paman juhjiha anin nar wa udkhilal jannah. Orang yang betul-betul kategori bahagia orang yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia adalah kehidupan yang dikategorikannya adalah hanya main-main belaka. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ke-8, adab kepada Allah dengan cara bertaubat kepada Allah. Dalam surat Az-Zumar ayat 53 Allah menjelaskan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim wa la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Innallahu wal ghafurur rahim." Hadirin rahimakumullah, Rasul sudah mengingatkan kepada kita, kullu bani adama khata'un. Setiap manusia dipastikan pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang mau memperbaiki kesalahan itu. Dan perintah bertaubat adalah langsung Allah yang merintahkannya di dalam Al-Quran. Karena kita sebagai manusia biasa yang tidak ada jaminan dijaga oleh Allah, maka ketika kita melakukan kesalahan dan dosa, maka kita harus memperbaiki diri. Dan itu bagian dari akhlak dan azab kepada Allah. Kalau kita melakukan salah dan dosa, kemudian kita tidak bertaubat kepada Allah, maka kita dikategorikan orang yang tidak beradab kepada Allah. Kata Allah, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai orang-orang, wahai hambaku, alladzina asrafu, orang-orang yang melakukan sesuatu yang berlebihan, ala anfusihim, terhadap diri mereka, wala taqnatu min rahmatillah, dan janganlah terputus dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah, insya Allah, Allah mengatakan innallaha yaghfirud dzunuba, Allah akan mengampuni dosa-dosa jami'an seluruhnya, karena innallaha ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Nu penting orang tinggal daekna. Allah sudah memberikan pintu terbuka untuk bertaubat kepada Allah. Kemudian yang ke-9, adab kepada Allah adalah husnuzan kepada Allah. Positive thinking kepada Allah. Ketika Allah memberikan ujian kepada kita, kadang tidak sedikit timbul dalam diri kita suuzon kepada Allah. Apalagi ada kata tengteingan, ya Allah, tengteingan, ya Allah. Padahal apapun yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk musibah, dalam bentuk ujian, saya meyakini ya bahwa itu adalah terbaik buat kita menurut Allah, bukan menurut kita. Apapun peristiwa yang terjadi yang Allah berikan ke dalam diri kita, orang masuk kadang suudon, tapi harus kita yakini bahwa apapun yang Allah takdirkan kepada diri kita, itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Tapi kadang itulah manusia. Ada kata-kata tengteingan kepada Allah ketika Allah menguji kita.
ketika Allah memberikan musibah, menakdirkan sesuatu yang kadang itu tidak sesuai dengan harapan kita, kita positive thinking terhadap Allah. Dan itu bagian dari azab kepada Allah. Kembali, orang yang tidak beradab kepada Allah, orang yang tidak beradab kepada sesama, dialah orang yang tidak berilmu. Lalu bagaimana adab kepada manusia? Akhlak kepada manusia, akhlak kepada sesama. Minimal pahami 3 hal. Minimal pahami 3 hal agar kita bisa beradab terhadap sesama. Kita bisa berakhlak terhadap sesama antar kita. Yang pertama, ta'aruf. Agar kita punya akhlak di antara sesama kita, ta'aruf. Kita harus kenal antara satu dengan yang lain. Agar kita kenal antara satu dengan yang lain, banyak cara. Salah satunya adalah melalui kegiatan sholat berjamaah, melalui ta'lim. Itu wadah bagaimana agar kita bisa saling mengenal antara satu dengan yang lain. Sebab kita kadang tidak tahu siapa mereka, siapa si A, siapa si B. Karena tidak pernah kenal dekat dengan Allah melalui tempat Allah. Ngaji tidak, sholat berjamaah tidak, kegiatan kita tidak. Sahanya ada apa? Karena tidak ada ta'aruf. Kita kenal seperti ini karena saya yakin meyakini karena wadah melalui masjid ini. Setelah ta'aruf, kemudian tafahum, agar kita saling menghargai, agar kita melahirkan akhlak azab di antara kita, tafahum, saling memahami. Ya, siapa kita, siapa orang lain, siapa tetangga kita, kita harus punya pemahaman terhadap mereka. Kenapa kita harus tafahum? Karena karakteristik orang berbeda. Kita tidak bisa memandang karakteristik orang itu sama, maka harus tafahum. Kemudian yang ketiga adalah ta'awun. Saling menolong, saling membantu. Insya Allah akhlak akan lahir kalau kita saling membantu, saling menghargai. Dan ada yang menambahkan yang keempat adalah dengan takaful. Senasib, sepenanggungan, seia, sekata, sama pahit, sama manis. Itulah orang mukmin dengan mukmin kalbunyanil wahid, seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Kembali, ingat, orang yang tidak beradab kepada Allah, tidak beradab kepada manusia, la ilmalah, dia termasuk orang disebut orang yang tidak berilmu. 2. Kata Imam Hasan Basri, wa man la sabara lahu, barang siapa yang tidak bersabar ala tahammulil bala'i, menanggung ujian dari Allah, wa adal khalqi, dan tidak sabar dalam menghadapi cacian sesama makhluk, wa ala masaqqatiz dinabil ma'asi, dan tidak sabar dalam menghadapi menjauhi maksiat kepada Allah, wa ala adzail faraidi, dan tidak sabar terhadap sesuatu untuk menunaikan kewajiban-kewajiban Allah, beriman. Dia disebut orang yang tidak beragama. Kata kunci yang kedua, orang yang tidak sabar, orang yang tidak memiliki sifat sabar adalah orang yang tidak memiliki agama. Itu kata Imam Hasan Basri. Hadirin rahimakumullah, di dalam satu penjelasan bahwa sabar itu ada 4. Yang pertama, as-sabru alal musibah, sabar dalam menghadapi musibah. Yang kedua, as-sabru alal masyaqqah, sabar dalam menghadapi kesulitan. Kesulitan hidup itu bagian, kalau kita sabar, bagian dari
orang yang beragama. As-sabru alal masaqah, sabar dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga, as-sabru ala ta'ah, sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Yang keempat, as-sabru alal maksiyah, sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Ketika kita sabar dalam menghadapi keempat hal ini, insya Allah, innallaha ma'as sabirin. Insya Allah, Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Tetapi kalau kita tidak memiliki sifat sabar, man la sabarolahu la dinalahu. Orang yang tidak memiliki sifat sabar, dia tidak memiliki agama. Nasihat yang terakhir, yang ketiga, kata Imam Hasan Basri, wa man la wara'alahu anil maharim wasubuhat la zulfalahu. Orang yang tidak memiliki sifat waro, orang yang tidak memiliki sifat waro, apik atau hati-hati, anil maharimi wasyubuhat, terhadap barang-barang yang haram dan subhat, la zulfalahu, maka dia disebut orang yang tidak punya martabat di hadapan Allah. Kata Imam Quraisy Shihab, beliau menjelaskan tentang hadis al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, di antaranya ada yang subhat. Ya. Imam Quraisy Shihab menjelaskan bahwa yang subhat itu adalah sesuatu yang diragukan dan tidak jelas keadaannya. Dan disebut dengan samar-samar. Dan itu harus dijauhi. Ya, contoh hal-hal yang subhat ya, seperti terkait dengan kalau dalam fikih adalah binatang amfibi yang hidup di dua alam, itu masih yang dikategorikannya subhat. Ya, terkait dengan bunga bang dan lain sebagainya, itu hal-hal yang terkait dengan subhat. Sebagian ulama mengatakan seperti itu, tapi kembali kepada kita. Intinya, kata Imam Hasan Basri, beliau menjelaskan, wa man la wara'alahu la zulfa bihi. Orang yang tidak punya sifat waro, dia sama saja orang yang tidak punya martabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya simpulkan, Bapak-bapak, kata Imam Hasan Basri ada 3 hal di kesempatan pagi hari ini untuk kita bawa ke rumah. Yang pertama, tidak disebut orang yang beradab. Orang yang, man la adabalahu la ilmalahu. Orang yang tidak beradab kepada Allah, maka dia tidak disebut orang yang berilmu. Jadi adab adalah di atas ilmu, titik. Yang kedua, tidak disebut orang yang sabar. Wawan la sabarolahu. Orang yang tidak sabar adalah sama, dia seperti orang yang tidak punya agama. Dan yang ketiga, orang yang tidak memiliki sifat waro, maka dia seperti orang yang tidak akan diberikan martabat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika hal ini yang disampaikan oleh Imam Hasan Basri di pagi hari ini menjadi inspirasi kita. Mudah-mudahan kita harus lebih memiliki adab. Kita memiliki sifat sabar dan bagaimana kita untuk berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man
القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن اللهم صل وسلم وبارك عليه نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين بالله التوفيق والهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.